Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وبقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالهلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. Melanjutkan kita kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana sayyidut taifati al-Imam Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu anhu yaqul kitabuna hadza yakni al-Qur'ana sayyidul kutubi wa ajma'uha wa syari'atuna awdahu syara'i'i wa adaqquha wa tariqatuna yakni tariqah ahli tasawufi musyayyadatun bil kitabi wa sunnah faman lam yaqra'il Qur'an wa yahfazi sunnah wa yafham ma'anihima la yasihu al-iktida'u bihi. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul ma nazala minas sama'i ilmun wa ja'ala al-haqqu ta'ala li ghairi nabiyyin ilahi sabilan illa wa ja'ala li fihi hazzan wa nasiban. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul li ashabi la ra'aytum rajulan qad tarabba'a fil hawa fala taqtadu bihi hatta taraw sana'ahu indal amri wan nahi fa in ra'aytumuhu mumtasilan li jamil awamir al-ilahiyah mujtaniban li jamil manahi fa'takiduhu waqtadu bih wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamir wa la yajtanibul manahi fajtanibuh. Di sini dijelaskan bahwasannya pernah mengatakan siapa Sayyidut Taifah al-Imam Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Yang mana beliau mengatakan kitab kita ini, kitab kami ini, yakni kitab Quran yang kita baca barusan adalah sayyidul kutubi wa ajma'uha, adalah pemimpin daripada kitab-kitab lainnya. Ya, Allah itu memberikan kitab kepada Rasulnya ada 4 ya yang kita ketahui ya. Ada kitab Zabur, Taurat, kemudian ada Injil, kemudian ada Al-Qur'an. Semua pemimpin kitab tersebut adalah Al-Qur'an ya. Dan paling lengkap ya di dalam Al-Qur'an. Semua ada dalam Al-Qur'an. Wa syari'atuna awdahu syara'i wa adaqquha. Dan syariat kita ini, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awdahu syara'i ya. Syariat yang paling jelas, syariat yang paling awdah wadih ya. Wa adaqquha, dan syariat yang paling tepat. Jadi syariat itu banyak, tapi syariat yang paling lengkap adalah syariatuna al-Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa tariqatuna, sedangkan tariqah kita ini ya, yakni tariqah ahli tasawuf, mereka ahli tasawuf yang hatinya bersih, sofi ya, hatinya bersih ya. Mereka ini ahli tasawuf ini, tariqah kita ini musyayyadatun bil kitabi wa sunnah, terbentuk daripada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ahli tasawuf itu jangan dibilang cuman hanya sekedar zikir saja, hanya sekedar amaliyah saja, tidak. Mereka itu amaliyahnya, para ahli tasawuf terbentuk daripada Al-Qur'an dan sunnah. Kalau sudah terbentuk dari Al-Quran dan Sunnah, sudah pastinya cocok dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, faman lam yaqra'il Quran, barang siapa dia tidak membaca Al-Quran, tidak mau menghafal daripada sunnah-sunnahnya Nabi, tidak membawa sunnah-sunnahnya Nabi, tidak melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, dan dia tidak memahami keduanya, Al-Quran dan Sunnah, la yasihu al-iktida'u bih, maka tidak sah, tidak boleh untuk kita ikuti. Jadi yang wajib kita ikuti adalah mereka yang menjalankan sesuai Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Imam Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi beliau mengatakan ya, tidak ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan bentuk ilmu ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana ilmu tersebut dilewatkan perantara Rasulnya
ya Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ini hazzan wa nasiban, bagian daripada ilmu tersebut. Intinya berarti apa? Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ini memiliki keluasan yang sangat di dalam ilmunya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi, ya. Mereka daripada orang-orang soleh juga mengatakan kepada sahabatnya, "Lau ra'aitum, jikalau kalian melihat rajulan qad tarabba'a fil hawa," ada orang bisa terbang, tarabba, ya sila tapi terbang fil hawa. Maka apa? Fala taqtadu bihi, jangan kita ikuti dulu, ya. Ada orang kok sakti, ada orang kok hebat bisa terbang atau bisa gimana, ya. Jangan langsung kita ikuti. Hatta tarau sana'ahu indal amri wan nahi, kecuali orang tersebut melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, baru kita ikuti. Jadi ada orang hebat contohnya punya karamah, jangan langsung kita ikuti, kecuali jikalau orang tersebut menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in ra'aitumuhu mumtasilan li jamil awamir, jikalau orang tersebut yang tarabba fil hawa tadi bisa terbang, kok dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mujtaniban li jami'il manahi, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'taqidu waqtadu bih, maka kita harus yakin kepadanya dan ikut dengan orang tersebut. Udah hebat dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'aitumuhu yakhillu bil awamir, akan tetapi jikalau kalian melihat orang hebat tapi dia yakhillu, kosong daripada perintah-perintahnya Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah, kemudian walaitanibul manahi, dia tidak menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fajtanibuhu, jauhilah orang tersebut, ya. Jadi kesempatan intinya apa? Kalau ada orang kok punya kekuatan, punya karamah, punya kemuliaan tanpa dibarengi dengan menjalankan perintah ketakwaan dia kepada Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung kita ikuti. Tapi kalau ada orang kok dia tidak terlalu memiliki karamah, tapi dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, baru kita ikuti dan harus kita yakini. Alhamdulillah beliau ini kita diajak sama Al-Habib Abdul Qadir untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Al-Qur'an, ya, kita membaca kalam-kalam soleh, ya, orang-orang soleh terdahulu, ya. Inda zikris salihin tatanazzalur rahmat. Ya, jikalau kita menyebutkan nama orang-orang soleh, tatanazzalur rahmat, maka akan diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, ya. Apalagi inda zikri aslahis salihin, apalagi jikalau kita menyebut pemimpinnya orang-orang soleh. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bukan hanya rahmat yang diberikan sama Allah, semuanya akan diberikan kepada kita ketika kita menyebut aslahis salih, yang menyebut pemimpinnya pemimpin orang-orang soleh. Ini kesempatan yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan. Kita sempatkan seminggu 3 kali kita berkumpul bersama membaca Al-Quran, membaca gosaid, kemudian kita membaca kalam-kalam soleh. Mudah-mudahan berkah insyaAllah. Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fiddin wa yu'alimna wa iyyakum ta'wil wa yahdina ila sawa'il sabil. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Aufa atas nasihat dan juga kalam salaf yang beliau sampaikan dan beliau bawakan kepada kita, insyaallah bermanfaat, bisa untuk kita amalkan semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, duduknya antum di tempat ini dari tadi membaca Al-Quran itu suatu keberuntungan. Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah dari jamuan-jamuan Allah ini semampu dan sebisa kalian. Jadi duduknya kita di tempat ini sejak tadi kita membaca Al-Quran, ini kita sedang menikmati hidangan-hidangan dan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah besar kalau kita ini tidak suka baca Quran. Salah besar kalau kita ini jauh dari
Al-Quran. Salah besar kalau kita ini enggan atau tidak mau belajar Al-Quran. Makanya kalian semua sejak kecil dan juga di bulan Ramadan pasti kita diajak tadarus. Ini tadarus manfaatnya lebih besar daripada kalian membaca Quran sendiri. Walaupun sama-sama manfaat. Tapi ketika tadarus, ya, kamu akan mendengar orang lain membaca Al-Quran. Di situ kamu akan mendapatkan ilmu. Al-Fakir ini dulu waktu belajar Al-Quran, selesai ngaji Iqra itu ya, ngaji Iqra ya sama ustadz-ustadz. Itu kita nggak langsung semaan sama ustadznya, nggak langsung kita baca, enggak. Tapi kita didudukkan di tempat tadarus. Karena dulu keliling, di Masjid Agung juga pernah duduk di sana, di Masjid Asegaf ya pernah, di tempat Ustadz Alwi pernah, kemudian di TPQ lain, banyak TPQ dulu. Ya, pelajarin satu persatu, kita duduk tadarus, kita membaca dan mendengarkan teman kita baca. Dengerin baca nggak kayak ente tadi dengerin baca kehilangan ayat terus, enggak. Tapi disimak. Kadang nanti ustadznya bacanya lambat, kadang agak dicepatkan supaya apa? Kelihatan kita nyimak bener enggak? Dan kelihatan kemampuan kita di dalam baca Quran. Kalau kita lama-lama sering dengerin dan nyimak, itu lama-lama kamu akan bisa baca sendiri. Ya. Kamu akan bisa baca sendiri, apalagi yang kamu dengerin orang yang bacanya juga bagus. Panjang pendeknya, tajwidnya dan lain-lain. Kamu akan belajar, oh ternyata bacaannya seperti itu ya. Oh ternyata berhenti seperti itu ya. Walaupun kamu belum belajar ilmunya di dalam tajwid dan lain-lain. Tapi karena terbiasa, seperti dulu mondok ya, kita di Pasuruan mondok, baca kitab, walaupun kelasnya kita belum kelasnya sudah bisa baca kitab. Kalau kelasnya sudah bisa baca kitab mungkin kelas 3 ke atas. Kita baru tahun pertama mondok, tapi kalau kita sering hadir di majelis baca kitab kuning, kitab yang gak ada harokatnya. Kalau kata orang-orang Jawa biasanya kitab gundul ya, gak ada harokatnya, itu kan susah. Tapi kalau rutin kita terus hadir, ada majlis ihya dan lain-lain, itu subhanallah yang hadir majlis itu, walaupun tukang becak, walaupun orang-orang yang kerja, para pekerja-pekerja yang jauh mungkin dari mondok dan lain sebagainya, mereka semua bisa baca kitab. Ini bukan meremehkan pekerjaan, enggak. Maksudnya bukan orang pondokan, tapi mereka karena sering hadir majlis baca kitab gundul, lama-lama terbiasa bisa baca. Walaupun kalau ditanya ini jadi apa, enggak tahu. Ya. Nggak tahu fa'il, ya nggak tahu maf'ul, ya nggak tahu apa-apa. Yang penting bacanya bisa. Kenapa? Karena terbiasa mendengar. Nah, makanya kalian orang kalau diajak tadarus itu temennya baca disimak. Orang lain baca disimak, sambil dilihat perhatikan berkalimatnya. Nanti lama-lama kamu akan bisa baca. Kadang disengaja memang lambat, tajwidnya dibagusin, kadang agak dicepetin, ya tetap bagus, cuma agak dicepetin. Supaya lihat kamu, oh bisa bacanya enggak, bisa ngikutinnya enggak, bisa ini ya. Nah, ini manfaatnya. Apalagi ngaji Quran, ya jangan nunggu bulan Ramadan. Ya. Ente selain bulan Ramadan, Qurannya debuan semua. Ya, jangan nunggu bulan Ramadan dulu baru ngaji. Lihat HP-nya ente bersih terus, ya. Mulus, bersih. Ya Allah, retak sedikit sudah heboh, keliling cari counter dibenerin. Ya. Tapi hati kita nggak pernah diperhatikan. Ya, Al-Quran kita nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka. Makanya kenapa kok kita ini tambah susah, tambah banyak sedih, tambah banyak galau, belajarnya nggak benar, urusannya nggak benar. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Itu Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, ata'ajjabu minal insan, aku ini merasa heran kepada manusia-manusia, yaqulu bi dzikun bi hammun, saya sumpek, saya sedih, saya sempit, saya susah. Wa indahul Quran, padahal di sampingnya ada Al-Quran. Maksudnya apa? Kamu sumpek, kamu jenuh, kamu susah, kamu punya masalah, baca Al-Quran. Itu teman kita yang akan menemani sampai di dalam kubur. Kalau teman-teman ente ini yang biasa mabar ya, biasa main ML, PUBG, main game online, biasa nongkrong, main catur, main remi ya. Biasa kemana lagi, bioskop dan lain-lain. Itu ente mati, sholatin ente aja sudah syukur itu. Ya. Kadang ente mati mereka orang di luar kota masih tamasya. Ya. Wala ikut nyolati jenazah, wala ikut nguburin, wala doain. Ya. Lah kok gitu kita terlalu banget sama temen tapi lupa sama Padahal ini Al-Quran akan nemenin terus, sampai di dalam kubur masih nemenin. Keluarga yang cinta sama kita, orang tua yang sangat sayang sama kita, yang kita nggak ragu kecintaannya. Kalau kita mati, kita meninggal, masuk ke dalam kubur, mereka nggak mau ikut dimasukin ke dalam kubur. Nggak mau ikut nemenin kita.
Yang mau apa? Ya amal kita, Al-Quran ini jangan ditinggal. Makanya ada bulan Ramadan ini ngingetin lagi, ayo dibuka lagi Qurannya. Ayo dibaca lagi Al-Qurannya. Nah, kita ini punya waktu 24 jam. Ada yang kurang dari 24 jam. Ada yang lebih? Ustaz saya 26 jam, mana tak belinya 2 jam ya. Semuanya sama, ada waktu 24 jam. Ya Allah, ente buka Facebook berapa menit? Buka Google berapa menit? YouTube, TikTok, Instagram, scroll WhatsApp, ya Allah. Chat sehari 20 jam, bangun tidur langsung cari handphone. Al-Qur'annya dibaca, ya Allah, syukur-syukur sehari. Tidak usah bahas 1 juz, 1 lembar aja sudah syukur. Itu pun baru baca 2 ayat sudah, kapan selesainya, kapan berhentinya, kapan ini. Loh, kita ini gimana sih? Jangan katakan, Ustadz anak ini kan masih kecil, masih senang-senang dulu loh. Gimana? Kamu gak lihat Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran? Kamu gak ngelihat teladan kita yang usia-usia muda umur hafal Al-Quran? Lah ente 1 juz amma aja gak hafal-hafal. Ya. Malu sama jenggot, malu sama usia. Sudah umur berapa kita orang Al-Quran gak hafal-hafal. Ya Allah, ditanyain nama-nama pemain bola hafal semuanya. Liga Champion malam ini yang main siapa aja? Tahu. Ya. Masya Allah. Timnya apa aja? Pemain yang baru dibeli apa? Hafal. Al-Quran ada berapa surat? Ayo, Bal, berapa surat? Al-Quran ada berapa surat? Ya itu, alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Dihafalin surat-surat yang ada di Al-Quran sebisa kita, semaksimal kita. Sayyidina Khalid bin Walid. Ya jangan softoh. Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau di tengah-tengah peperangan mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, itu Al-Qurannya ditutup, kemudian Al-Qurannya dicium sama beliau. Kemudian beliau mengatakan, syaghalatna ankal jihad. Wahai Al-Quran, saya minta maaf, saya ini sibuk berperang, saya ini sibuk berjihad, sampai saya ini gak sempat baca kamu Al-Quran. Ini Sayyidina Khalid bin Walid. Di tengah-tengah peperangan masih buka Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran masih minta maaf sama Al-Quran. Saya minta maaf gak bisa sibuk baca kamu Quran karena saya sibuk perang. Lah kalau kita sekarang kira-kira kalau ngomong minta maaf sama Quran kenapa? Minta maaf wahai Quran, saya ini sibuk balesin WhatsApp ya. Minta maaf wahai Quran, saya ini sibuk ya. Sibuk urusan dunia, saya ini sibuk main. Futsal 5 jam kuat, subhanallah. Basket itu sore, apalagi pit-pitan ini, ya Allah main sepeda. Keliling sak Solo ya. Keliling Solo ini sudah kayak tawaf sudah ya. Itu kuat, Masya Allah. Tapi giliran diajak ngaji, sudah softoh terus ya. Gak kuat, mulutnya gak bisa diem. Bicara, ngobrol, ini-gini. Lah, ijlis, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yat'una rabbahum bil ghadai. Bersama mereka, orang-orang yang mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, di sore hari dan di malam hari. Pagi hari di malam hari. Sabar. Kalau duduk di majelis itu sabar. Jangan kerasa maaf-maaf pantatnya ini kayak ketusuk duri. Ya. Kapan ini selesainya? Baru duduk 15 menit sudah ke kamar mandi 3 kali. Ya. Baru duduk, lah isbir, sabarkan diri kamu. Kalau duduk di majelis sabar, duduk baca Quran sabar, ibadah sholat yang sabar. Orang kamu ini hidup intinya ibadah. Lah kamu mau apa? Hidup main-main. Ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah dalam Quran apa? Apakah kamu kira aku Allah ciptakan kamu ini hanya untuk main-main? Ya. Dunia ini semua tipu-tipu. Kamu yang masih muda juga nggak usah tertipu. Sekarang kamu usianya mungkin 10, 15, 20. Nggak kerasa pegang omongan anak. Nggak kerasa sebentar lagi nanti 25. Nggak kerasa nanti kamu nikah, kamu punya anak, kamu nanti punya cucu, kamu nggak kerasa. Hidup ini permainan. Lalu sekarang bulan Ramadan aja perasaan kemarin baru nonton hilal kita. Ya. Sekarang sudah malam ke-6. Bentar lagi malam ke-7. Cepet. Hari ini gak kerasa. Pagi, malam, cepat. Wah, kata, dan beginilah kehidupan. Kita lihat berapa banyak orang meninggal. Gak usah bahas yang tua-tua, yang muda seusia sama kita. Saya aja yang seusia saya yang di bawah anak. Ini banyak sudah yang meninggal. Baik teman pondok, baik teman majelis, baik teman sholat, baik teman jamaah. Banyak. Ya. Dan kita nggak tahu waktu kita kapan, tinggal giliran aja. Nunggu nomor urutnya dari malaikat Israel nanti. Ya. Kalau sudah urutannya dipanggil. Lah terus apa yang disiapin? Bekal yang disiapin. Masa ente nyiapin apa? Top up ya.
Yang ente siapin apa masa? Jajan, makan. Enggak, yang disiapin apa? Bekal. Bekal itu apa? Ya Al-Quran dibaca. Enggak usah nunggu disuruh sama abah ente, disuruh sama umi ente. Baca Quran, ngaji nih. Lah agil, yang berakal. Kamu yang masih kecil-kecil, jadilah orang yang berakal. Beda sama teman-teman kamu. Teman-teman kamu mau sibuk sama main, silahkan. Bukan ngelarang main, nggak apa-apa main ada waktunya. Tapi kamu gimana? Dewasa. Belajari Imam Syafi'i seperti apa, Imam Ghazali seperti apa, Imam Ahmad bin Hambal seperti apa. Masa mudanya dihabiskan ngaji, belajar, cari majelis, ibadah, sholat, belajar. Lihat Habibullah Haddad, masih kecil, selesai dari TPA, selesai belajarnya kalau kita sekarang bahasanya. Nggak jajan kayak kita orang atau pit-pitan ya, sepedaan, enggak. Tapi apa? Keliling masjid-masjid yang ada sholat sunnah. Beliau tuh pagi hari aja sholat duha dan sholat-sholat sunnah yang pagi, beliau kerjakan 100 sampai 200 rakaat keliling masjid. Ya. Umurnya berapa? Umurnya masih 7 tahun, 8 tahun. Ya, ente 7 tahun, 8 tahun mainan mobil-mobilan masih. Ya. Ya. Agil yang berakal kita. Ya. Jadi tiru, ikuti sama mereka ulama-ulama. Jangan ente tiru cuma karomahnya aja. Ya, bisa nebak orang. Wah, bisa mengerti keadaan orang. Bisa begini, bisa terbang kalau perlu kayak Ustadz Aufa tadi terbang. Ya, bukan itu kata Ustadz Aufa tadi yang dilihat. Bukan. Bukan itu yang dipelajari. Lihat dia ngamalkan Al-Quran enggak? Lihat dia ngamalkan sunnah enggak? Lihat dia ngikutin Nabi Muhammad enggak? Lihat dia gimana kehidupannya. Itu yang paling penting. Makanya ini di sini ngingetin ini Al-Quran ma'dubatullah. Hidangan-hidangan all. Ente kalau dikasih pilihan burger ya. Toast, walah, kopi, teh, sirup, wah seneng. Apalagi wayai buka, wah, wis es teler, semuanya keluar. Senang, kenapa? Ada hidangan, nikmat. Itu hidangan jasmani yang kelihatan. Al-Quran ini lebih dari itu nikmatnya. Nikmat sekali. Kenapa kok kita nggak merasa nikmat? Karena hatinya sakit. Hati kita ini sakit, termasuk saya yang ngomong hatinya sakit. Kalau hati kita nggak sakit, baca Quran itu nikmat. Lihat Imam Muhammad Jamalul Lail. Ya, beliau ketika membaca Quran merasakan di dalam lidahnya ini merasa manis seperti manisnya madu. Ya. Kalau ente baca Quran kan baru 1 lembar, kapan selesai 1 juz ya? Nggak selesai-selesai. Kalau beliau nggak baca Quran rasakan nikmat seperti madu. Makanya kalau siang hari puasa nggak ngaji beliau. Nggak ngaji bukan karena kita tidur ya. Nggak ngaji tapi karena apa? Karena takut puasanya batal. Karena merasakan manisnya madu di lidahnya. Kalau ngaji malam. Lah kita orang ini ya Allah. Ngaji gak ada rasa nikmat. Kenapa? Hatinya kok kotor. Terus gimana biar hatinya bersih? Terus baca. Dibiasakan nanti nikmat. Orang-orang itu loh sholat tarawih. Kalau kita kan sholat tarawih cari yang ekspres. Ya. Cari yang paling cepat. Wah imamis yang paling ngebut. Longbar, selali. Ya. Itu orang paling cari yang paling cepatlah, jangan. Lihat mereka, ulama-ulama kita, sholatnya benar-benar mereka menikmatin. Bahkan tarawih itu satu masjid selesai ke masjid lain. Tuh lihat di Tahrim, sampai subuh ada tarawih. Sholat 20 lagi, tambah lagi ke masjid lain. Sampai semalam bisa berapa puluh tarawih, berapa puluh rakaat mereka kerjakan. Bahkan bisa sampai ratusan dan lain sebagainya. Kenapa? Merasakan nikmat sholat. Merasakan nikmat dekat sama Allah. Lah apa kita nggak pengen? Ya, kita pengen. Yang kecil-kecil, yang muda-muda pengen seperti itu. Contoh seperti itu. Ini jangan cuma contoh mereka yang juara main game ya. Juara ini, ngapain kamu contoh-contoh mereka orang nggak ada gunanya. Kamu contoh ulama-ulama kita, orang-orang hebat-hebat kita. Ya makanya insya Allah nanti setiap malam di bulan Ramadan, walaupun di tahun ini memang sengaja kita buat 3 kali dulu. Supaya ngelihat keadaan. Nanti kalau misalnya tambah semangat, banyak yang hadir, ya insya Allah tahun-tahun ke depannya insya Allah kita bisa buat setiap malam nanti insya Allah. Ya tergantung Ustadz Aufanya ini soalnya pulang-pulang ke Wonogiri juga ya. Nanti kalau beliau kosong juga beliau hadir yang nemani kita. Insya Allah yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita, bisa diamalkan oleh kita semuanya. Wallahu a'lam.